Dulu-dulu yang dibangun infrastruktur selalu di Jawa. Kenapa sekarang di luar Jawa? Supaya ada pemerataan, supaya ada keadilan. Dari Sabang sampai Merauke. Bagaimana saya bicara Papua? Bagaimana infrastruktur di Papua yang kalau kita bandingkan dengan Indonesia bagian tengah dan barat itu jomplang sekali. Trans Papua. Apakah dengan dibangun itu pertumbuhan ekonomi di Papua akan naik, langsung naik? Saya bilang, apakah kita nunggu pertumbuhan ekonomi di Papua baru kita bangun jalannya? Atau kita bangun jalannya agar pertumbuhan ekonomi itu ada? Melihat jalan Trans Papua ini, rasanya kali ini Papua seolah memiliki seorang presiden. Presiden yang lalu entah buat apa saja kita tidak tahu. Inilah presiden yang selalu diributkan oleh para barisan sakit hati seperti Rizal Ramli, Rocky Gerung, Refli Harun, dan lain-lain yang menurut mereka adalah presiden tidak becus dan terus dituntut untuk mundur. Kalau berbicara soal pembangunan di Papua, maka hanya ada satu nama yang pantas kita sebut, yaitu Presiden Jokowi. Dari semua presiden di negara ini, Jokowi yang paling gencar membangun Papua agar dapat mengejar ketertinggalan dari pulau lain. Salah satu pembangunan yang paling luar biasa di Papua adalah Jalan Trans Papua dengan total panjang 3.462 km. Yang kalau dipikir-pikir ini sangat panjang sekali. Sebagai perbandingan, jarak lurus antara Banda Aceh di ujung Pulau Sumatera dengan Jakarta pun hanya 1.800 km saja. Jadi bisa dibayangkan sepanjang apa jalan Trans Papua ini. Banyak tantangan yang dihadapi selama pembangunan jalan ini. Misalnya medan yang berat, gangguan dari KKB dan lainnya. Akan tetapi pembangunan lanjut terus. Dan syukurlah Kementerian PUPR mengatakan bahwa hampir seluruh jalan ditembus. Hingga pertengahan tahun 2021, jalan yang sudah ditembus sepanjang 3.446 km, masih tersisa 16 km jalan yang belum tembus. Dari yang sudah tembus mencapai 3.446 km. Jalan dengan kondisi teraspal sudah mencapai 1.733 km. Dan belum teraspal 1.712 km. Pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat bertujuan untuk menekan angka kemiskinan, mengurangi indeks kemahalan, dan mendukung pemerataan pembangunan infrastruktur. Adanya Jalan Trans Papua diharapkan dapat membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan konektivitas. Pembangunan jalan ini diharapkan dapat membuka keterisolasian wilayah. Selain itu, Kementerian PUPR juga membangun jalan perbatasan di Papua dengan total panjang 1.098 km. Saat ini, sepanjang 931 km telah tembus dengan kondisi 756 km teraspal. Sungguh luar biasa sekali. Bukan hanya jalan Trans Papua saja, masih banyak lagi pembangunan di Papua. Tidak cukup untuk saya sebutkan di sini satu persatu. Tapi melihat jalan Trans Papua ini, rasanya kali ini Papua seolah memiliki seorang presiden. Presiden yang lalu entah buat apa saja kita tidak tahu. Inilah presiden yang selalu diributkan oleh para barisan sakit hati
seperti Rizal Ramli, Rocky Gerung, Refli Harun, dan lain-lain yang menurut mereka adalah presiden tidak becus dan terus dituntut untuk mundur. Inilah presiden yang selalu dibenci oleh kelompok penjual agama yang dikepalai oleh imam jomblo dan komplotannya, yang menurut mereka adalah presiden yang otoriter dan suka mengkriminalisasi ulama dan mengutuknya agar banyak kena azab. Inilah presiden yang selalu dihujat oleh Pigai dan Veronica Koman, di mana Jokowi dianggap sebagai musuh Papua yang membuat Papua mengalami kondisi seperti sekarang. Mereka terus membuat narasi kotor untuk membuat keributan dan menjadikan Papua terus tidak tenang. Bagi yang masih waras, apakah yang dilakukan Jokowi untuk Papua pantas diganjar dengan hujatan, cacian, serta nyinyiran? Presiden yang paling banyak memperhatikan Papua, tapi ada yang teriak suruh mundur dari jabatannya. Apakah waras? Veronica Koman beberapa waktu lalu mengatakan bahwa hanya segelintir orang Papua yang pro pada NKRI. Menurut Veronica Koman, inilah yang menjadi alasan negara gencar menampilkan orang-orang Papua pro NKRI tersebut. Akibatnya, orang-orang di luar Papua menyangka bahwa segelintir orang Papua ini adalah mayoritas. Kalau begitu, satu pertanyaan buat Veronica Koman. Kenapa Jokowi menang mutlak dengan perolehan suara mencapai 90% di Papua saat Pilpres 2019 lalu? Angka ini jauh lebih besar dari Pilpres 2014 lalu. Ini membuktikan betapa besarnya harapan rakyat Papua terhadap Jokowi. Pasti mereka sudah merasakan apa yang dilakukan Jokowi untuk Papua. Makanya dukungan makin deras. Oh, saya tahu. Apa kira-kira alasan yang akan dibuat Veronica? Orang seperti dia tidak akan kehabisan jawaban licik. Dia mungkin bakal bilang itu pasti curang, atau data dimanipulasi, atau rakyat Papua dibuai dengan janji surga, seperti yang dilakukan oleh gubernur seiman yang tak becus itu. Siapa lagi kalau bukan Anies Baswedan?